Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Karina Oktariani Harahap, Elita Wulandari, dan Listia Cahyani akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, menurut PSAK nomor 2, laporan arus kas itu adalah laporan yang memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi. Lalu, apa tujuan dibuat laporan arus kas? Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk memprediksi arus kas masa depan. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen. Dan yang terakhir, memprediksi kemampuan untuk membayar utang dan dividen. Lalu, laporan arus kas ini juga berguna bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola arus kas, menghasilkan arus kas positif di masa yang akan datang. Dengan arus kas dapat dibuat sebuah keputusan perusahaan untuk rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang terhadap kegiatan usaha, investasi, dan pembiayaan. Selanjutnya, klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasional. Menurut Warren, arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Dan menurut PSAK nomor 2, dijelaskan transaksi-transaksi yang termasuk dalam arus kas aktivitas operasi yaitu penerimaan kas dan penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas pada karyawan, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim anuitas dan manfaat asuransi lainnya, pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika didapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi pendanaan dan investasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Menurut Warren, arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Transaksi-transaksi yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas investasi yaitu yang pertama, pembayaran kas untuk aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktivita tetap yang dibangun sendiri. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktivita tetap tidak berwujud dan aktivita jangka panjang lainnya. Yang ketiga, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Dan yang terakhir, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dan pelunasannya. Ketiga, ada aktivitas pembiayaan. Menurut Warren, arus kas dari aktivitas pembiayaan ini yaitu arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Transaksi-transaksi yang termasuk dalam aktivitas pembiayaan ini yaitu penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Selanjutnya, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Selanjutnya, pelunasan pinjaman, dan yang terakhir, pembayaran kas oleh penyewa guna usaha untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna pembayaran atau pembiayaan. Lalu, apa manfaat dari kita menulis laporan arus kas ini? Manfaatnya yaitu memberikan informasi berhubungan dengan arus kas sebagai landasan dalam menyusun strategi keuangan di periode berikutnya. Mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan mampu membayar dividen, serta membayar kewajiban seperti menggaji karyawan. Lalu, metode penyajian laporan arus kas. Metode penyajian laporan arus kas ini ada 2. Yang pertama, metode langsung.
Metode langsung adalah suatu metode penyusunan laporan arus kas di mana dirinci semua aliran masuk dan aliran keluar dari aktivitas-aktivitas operasi. Metode langsung menghitung saldo kas operasi dari selisih antara kas masuk dari pendapatan usaha dan kas keluar untuk beban usaha perusahaan. Pada metode langsung ini, metode membuat laporan arus kasnya dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian utang dan sebagainya. Sehingga metode ini lebih mudah dan dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan. Lalu, format dari laporan arus kas metode langsung itu penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran atau pembelian kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, gaji karyawan, pembayaran bunga dan pajak, pembayaran kas dari pembelian aset tetap, penerimaan kas dari penerbitan saham, dan lainnya. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah suatu metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih usaha yang mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung ini memusatkan perhatiannya pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas. Format dari metode tidak langsung ini yaitu beban depresiasi dan amortisasi, untung atau rugi atas pelepasan aset tetap, piutang usaha, beban dibayar di muka, persediaan, utang usaha, utang pajak penghasilan. Baik, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai laporan arus kas. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.